Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku kaum muslimin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di mana pada saat ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang besar, nikmat panjang umur dan sebagai hamba Allah yang muslim, yang mukmin, yang muhsin. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk terus memperbaiki keimanan kita, ya, sehingga amal-amal kita pun menjadi baik. Dan semoga kita pun diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Saudaraku kaum muslimin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, Khatib mewasiatkan kepada diri khatib dan semuanya dengan wasiat takwa. Karena takwa adalah merupakan tujuan dari diperintahkannya kita berada di bumi ini. Saudaraku yang Allah muliakan, adapun tema dari khutbah Jumat yang ingin khatib sampaikan pada saat ini adalah tujuan akhir iman atau tujuan akhir dari iman. Saudaraku yang Allah muliakan, ketika kita berbicara agama, maka tidak boleh lepas dari tiga istilah, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Nama agama kita Islam, tapi ketika bicara agama itu tidak boleh lepas tiga istilah yang Allah sudah tetapkan di dalam syariatnya. Yang pertama Islam, yang kedua iman, dan ketiga ihsan. Ketiga ini saling berkaitan. Ketika satu hilang, maka tidak bermanfaat keislaman kita, atau tidak bermanfaat keimanan kita, atau tidak bermanfaat keihsanan kita. Maka sekali lagi khatib mengingatkan, tiga istilah ini tidak boleh kita biarkan lepas dari diri kita. Kita harus selalu menjaga, kita harus selalu mengontrolnya, ya, agar tiga ini tetap berada di dalam diri kita. Mengapa? Karena ketiga ini disebut dengan
arkanuddin, rukun-rukun agama. Ya. Dan kita semua sudah tahu bahwa yang disebut dengan rukun adalah ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai'. Rukun adalah sesuatu yang tidak boleh lepas ketika sebuah pekerjaan dikerjakan. Rukun adalah sesuatu yang harus ada ketika pekerjaan dikerjakan. Kita ini sebagai pekerja Allah, hamba Allah. Dimanapun kita harus bekerja sebagai hamba Allah. Maka 3 tadi, Islam, iman, ihsan tidak boleh lepas. Ya, maka jangan kita ngobrol-ngobrol. Kita jangan ngobrol agama deh. Hati-hati. Ya, terkadang kita seperti itu. Ngobrolnya mah agama, ngobrol agama terus sih, sekali-kali ke dunia. Hati-hati. Hati-hati seperti ini. Kita tidak menyadari saat itu kita sedang melepaskan 3 rukun. Andai Allah cabut saat itu nyawa kita, akan seperti apa matinya kita? Ya, bisa-bisa tidak husnul khotimah. Saudaraku yang Allah muliakan, Islam itu berarti menyerahkan diri kepada Allah. Al-istislamu lillahi. Ya. Kita menyerahkan diri kepada Allah untuk siap bitauhid, menyembah Allah. Wa al-inqiyadahu bitta'ah, dan tunduk kepadanya dengan ketaatan. Wal bara'ah minasyirki wa ahli, dan berupaya berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Ini Islam. Jadi ketika disebut Islam, itu baru merupakan ikrar, baru merupakan pernyataan di lisan bahwa diri kita siap diatur oleh Allah. Begitu saudaraku, itu Islam. Ya. Jadi ketika Islam, belum ada amal, belum ada action, baru pernyataan kesiapan untuk beramal. Nah, maka kemudian muncul iman. Iman inilah untuk pembuktian ikrar kita kepada Allah, untuk pembuktian kita siap diatur oleh Allah. Itu iman namanya. Nah, maka apa sih yang disebut iman itu? Kalau saya tanya ke bapak-bapak, ketika ditanya apa itu iman, insya Allah jawabannya percaya. Ketika saya tanya lagi, apa percaya? Ya percaya. Ini berarti belum bisa membuktikan keislaman dengan keimanannya tadi. Ya, jadi kalau jawabannya hanya percaya saja, itu bisa dikatakan orang ini belum bisa membuktikan ikrarnya kepada Allah bahwa dirinya muslim. Nah, kalau sudah begini, tidak akan sampai kepada tujuan dari iman. Tidak akan sampai. Kenapa? Tidak paham iman. Ya. Tidak paham iman. Kalau sudah tidak paham, tidak akan mampu merealisasikan. Nah, maka apa iman itu, saudaraku? Iman itu hakikatnya ilmu. Ya. Ulama menjelaskan tahapan-tahapannya. Ya. Ilmu itu sumbernya di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Itu sumbernya. Sumber keimanan itu ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian Allah menyuruh kita sebagai muslim untuk menggalinya, dengan diberinya kita sebagai hambanya fasilitas untuk mencarinya tersebut. Saya sering sampaikan adalah hati. Ya, adalah qalbun. Secara fisik qalbun, Allah berikan nama-nama secara rohani untuk membuktikan benarkah iman dia, benarkah iman kita. Maka Allah memberikan untuk qalbun kita yang secara fisik 4
4 nama secara rohani. Lubun, aklun, fuad, dan nuha. Ini nama-nama hati secara rohani yang khotib sering mengulang-ulanginya. Karena ini penting. Ketika seseorang di antara kita tidak kenal nama-nama hati secara rohani, tidak akan sampai kepada tujuan akhir dari keimanan. Kalau tidak sampai ke tujuan akhir keimanan, su'ul khatimah, buruk akhir hayatnya. Jadi iman itu hakikatnya ilmu. Ya. Ketika sudah masuk ke dalam hati melalui lubun, melalui pencarian, melalui bertanya, melalui membaca, melalui diskusi dan lain sebagainya, dapatlah jawaban. Oh, ternyata seperti ini iman ini. Oh, ternyata seperti ini Islam ini. Oh, ternyata seperti ini ihsan. Itu sudah jadi ilmu. Masuk ke dalam hati. Saat itu hati kita disebut oleh Allah aklun. Aklun. Ketika aklun mulai dia mengakui, oh berarti jika ingin menjadi seorang muslim yang benar harus seperti ini. Ya, harus menghidupkan keimanannya. Saat itu namanya i'tiqad. Ya. Saat kita menguatkan ilmu, ya, yang sudah kita peroleh hasil pencarian, itu namanya i'tiqad. Ya. Kita mengatakan, oh jadi yang benar yang ini ya. Oh jadi yang benar yang ini ya. Itu namanya i'tiqad. Setelah itu mulai memunculkan keinginan untuk mempraktekannya, untuk mengamalkannya, untuk merealisasikannya. Saat itu disebut dengan iman. Ya, saat itu disebut dengan iman. Jadi pada hakikatnya ilmu. Hanya ketika disebut iman, itu adalah ilmu yang sudah menjadi i'tiqad, yang menjadi kuat di dalam hati dan mendorong kita untuk mempraktekannya. Itulah iman. Maka bentuk prakteknya dengan lisan, dengan gerakan badan. Sebelumnya berupa di dalam hati. Keinginan untuk mempraktekkan namanya mahabbah. Muncul dari ilmu, muncul dari i'tiqad, mahabbah, keinginan untuk mempraktekannya, itu berupa iman di dalam hati, amalan hatinya. Dipraktekanlah dengan lisan, dipraktekanlah dengan gerakan badan. Itulah hakikat iman, saudaraku. Jadi kalau kita malas cari ilmu, ya, tidak akan iman tumbuh di dalam diri kita. Karena iman adalah praktek dari keislaman yang tadi kita ikrarkan kepada Allah. Bisa dipahami? Ya. Jadi hakikat iman adalah ilmu yang dipahami dengan benar. Ketika ilmu kita tidak mencarinya dan tidak berusaha menyempatkan mencari ilmu, iman tidak akan tumbuh di dalam diri kita. Silahkan dibuktikan. Ya. Mungkin sampai saat ini di antara kita masih banyak yang tidak tahu bagaimana masuk rumah, bagaimana keluar rumah, bagaimana masuk masjid. Yang padahal itu aktivitas kita setiap hari. Mungkin juga hingga saat ini masih banyak orang tua yang wudunya sembarangan. Ya. Wudu asal tempel-tempel saja. Ke hidung istinsak harusnya dihirup, dia asal tempel-tempel saja. Kalau ini terjadi, ini menunjukkan keimanannya belum benar. Ini menunjukkan belum sampainya kepada tujuan akhir dari iman. Baru kemudian agar keimanan ini kuat dan memberikan hasil dan terus
mendorong untuk meningkatkan ihsan. Ihsan adalah menguatkan bahwa yang engkau kerjakan, wahai manusia, harus bernilai ibadah. Jadi ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tara, fa in lam takun tara fa innahu yara. Ihsan itu adalah berarti engkau sedang beribadah kepada Allah. Apapun yang kau lakukan dari lisanmu, apapun yang kau lakukan dengan tanganmu, itu harus bernilai ibadah. Itulah saudaraku. Jadi Islam, iman, ihsan inilah rukun agama. Ketika tiga ini tidak ada atau salah satunya hilang, tidak bermanfaat. Nah, oleh karena itu sekarang apa kalau begitu akhir dari tujuan iman tersebut? Nah, di dalam surah Fussilat ayat 30 Allah berfirman, Innal ladzina qalu Rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah mengingatkan kita di dalam ayat ini bahwa inilah akhir perjalanan iman, akhir tujuan iman. Jika kita belum seperti apa yang ada dalam ayat ini, berarti iman kita masih dipertanyakan. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Di sini tiga tauhid. Allah, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyahnya. Rabbuna, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan asma wa sifat. Ya, Rabbuna yang harus kita pahami, Allah al-Khaliq, Allah al-Razik, Allah al-Muhawwil. Ini kata Rabb mengandung tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Allahu Rabbuna, Allahnya uluhiyah. Maka orang muslim harus mengakui tiga tauhid ini. Untuk apa? Untuk menjadikan istiqomah. Tsumma istaqamu. Setelah tahu siapa pencipta alam ini, siapa yang mengatur alam ini, siapa yang memberi kebutuhan hidup kita ini, ternyata Allah. Dengan kata Allah berarti kita disuruh beribadah kepada Allah. Allah menggunakan kata tsumma istaqamu, kemudian istiqomah. Istiqomah artinya luzumut ta'ah. Luzumut ta'ah artinya komitmen dalam ketaatan, konsisten dalam ketaatan, berpegang teguh dalam ketaatan. Taat itu sendiri apa? Ketika kita mengakui bahwa diri kita taat, tapi tidak tahu apa itu taat, apa itu unsur taat, belum bisa dikatakan taat. Maka apa itu taat? Taat adalah at-tauhid wa ittiba'ur rasul. Untuk membuktikan kita ini taat hanya dengan dua kata, at-tauhid. Yang dimaksud apa? Beribadah kepada Allah saja dengan benar. Itulah hakikat tauhid. Untuk membuktikan bahwa kita ini beribadah saja kepada dengan benar, ittiba, dengan ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitulah saudaraku. Ketika ini sudah kita lakukan istiqomah, maka itulah hakikatnya akhir dari tujuan kita beriman kepada Allah. Ya, maka mari saudaraku, khatib mengingatkan diri khatib dan semuanya, jangan menganggap remeh amal-amal ibadah kita. Perhatikan kembali sholat kita. Perhatikan kembali semua aktivitas kita. Ya. Semua aktivitas kita ada yang disebut dengan ubudiyah, ibadah khusus, ibadah makhdhu, ada yang ghairul makhdhu. Semuanya harus bernilai iman. Semua harus bernilai iman. Karena ini ada tujuan akhir dari keimanan adalah
mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan taat, yang itu merupakan istiqomah. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku, jadi istiqomah merupakan tujuan akhir dari iman. Ya. Kita terkadang berpikir kalau tujuan itu di sana, ya, berarti kita sedang menuju ke tempat di mana kita tuju. Ternyata ketika bicara tujuan iman, tidak demikian. Tujuan iman harus berjalan, bukan sedang kita tuju. Tujuan iman harus saat itu pula kita lakukan. Ya. Walaupun namanya tujuan, tapi bukan berarti kita sedang menuju ke titik sana. Tapi saat itu pula kita lakukan. Kenapa? Iman ini adanya dalam kehidupan. Dan kita sekarang sedang hidup. Maka selama hidup ini kita harus dalam keadaan iman kepada Allah. Harus dalam keadaan istiqomah kepada Allah. Apa ciri istiqomah? Allah mengingatkan, malaikat memberi kabar kepada kita yang ini tidak akan bisa didengar kecuali oleh orang-orang tertentu. Siapa mereka? Yang membaca ayat tadi, ayat 30 surah Fussilat, ya. Memberikan kabar kepada kita, jika engkau istiqomah, malaikat menyampaikan kabar dari Allah, ala takhafu wa la tahzanu. Orang yang istiqomah ini tidak boleh punya rasa takut dan tidak boleh rasa sedih yang terus menerus. Kita terkadang dihantui dengan rasa takut. Bagaimana besok bisa makan? Tidak. Bagaimana besok anak-anak bisa begini? Tidak. Peristiwa yang telah lalu, kehilangan sesuatu yang sangat bernilai, masih diingat-ingat terus. Sulit untuk menghilangkannya. Berarti ini belum istiqomah. Belum istiqomah. Orang yang istiqomah harus bisa hilangkan rasa takut yang terus menerus. Rasa takut Allah hadirkan, tapi rasa takut yang tabi'i, yang biasa, yang harus segera kita hilangkan. Begitu juga rasa sedih, tabi'i, jangan biarkan berlarut-larut. Maka orang yang istiqomah mengetahui obatnya, mengetahui caranya untuk menghilangkan tersebut. Apa saudaraku? Istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segera kembalikan kepada Allah. Baik apa yang akan terjadi, kegelisahan di dalam diri kita, yaitu rasa takut, kembalikan segera kepada Allah. Begitu juga yang sudah terjadi. Jangan biarkan kegelisahan masa depan, kegelisahan yang telah lalu terus membara di dalam diri kita. Berarti kita belum istiqomah. Belum istiqomah. Ya. Lihat ujung ayat ini. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu. Jika kita istiqomah, Allah menyampaikan kabar surga nanti di akhirat. Allah janjikan surga. Di dunia Allah berikan keamanan, kenyamanan. Allah berikan pembelaan-pembelaan. Di akhirat setelah kita dicabutnya oleh Allah, bil jannati allati kuntum tu'adun, dijanjikan surga oleh Allah. Jadi saudaraku, tujuan akhir iman ada dua.
Tujuan akhir iman di dunia istiqomah. Tujuan akhir iman di akhirat dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqomah. Dan Allah menjadi wali kita, menjadi penolong kita. Allah akan mendengar apa yang kita keluhkan. Allah tahu apa yang kita takutkan. Allah tahu apa yang kita sedihkan. Allah waliyuna. Allah adalah wali kita yang kita cintai dan yang mencintai kita. Mudah-mudahan yang khatib sampaikan bermanfaat. Sebagai akhir, khatib berdoa, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat الأحياء منه والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتنا رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.